Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tatkala kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah kita rasakan hingga detik ini tidak akan mampu kita menghitung-hitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau engkau kalian wahai hamba Allah ingin menghitung-hitung nikmatnya, nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kalian, maka tidak akan mampu kalian menghitungnya. Nikmat sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, begitu juga nikmat yang sangat harus kita pertahankan dan harus kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga malam hari ini diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa berqiyam Ramadan, melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Zikrullah ini. Ikhwatul iman jamaah sekalian, tentunya Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap usaha kita. Puasa kita dari pagi hingga malam hari, qiyam Ramadan kita yang mana kita lakukan dengan bersama-sama, semuanya akan menjadi penggugur dosa-dosa kita selama dilakukan dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang mana dia berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh mencari ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Begitu juga dalam riwayat lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Qiyam Ramadan ini banyak, tapi penjelasan para ulama lebih condong kepada sholat tarawih, di mana sholat tarawih ini bisa dilakukan berjamaah di masjid, ataupun misalkan tidak bisa di masjid, silahkan bisa sholat tarawih di rumah. Sama-sama boleh, yang penting sholat. Jangan nanti berdebat terus tidak sholat. Ikhwatul iman, bisa juga kita isi dengan tilawatil Quran, memperbanyak bacaan Al-Quran. Bisa juga kita isi dengan sedekah, zikir, dan lain sebagainya. Bahkan niatkan setiap apa-apa yang kita lakukan ini dengan ibadah kepada Allah. Tidur, kita niatkan untuk bisa menahan atau bisa mempersiapkan qiyamul lail atau salat tahajud, apalagi dalam kondisi yang berwudu. Begitu juga bekerja, kita niatkan untuk bisa menjadi seorang ayah, seorang suami yang bertanggung jawab,
yang bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal, itu juga bagian dari ibadah. Ikhwatul iman, Ramadan ini adalah cara Allah memberkahi hidup kita, memberkahi umur kita, yang mana kita sama-sama tahu jarang sekali, khususnya orang zaman sekarang ini yang usianya bisa lebih dari 70 tahun. Kalau ada itu 1-2 di antara 100 atau bahkan di antara 200. Dan memang Nabi SAW menyampaikan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umurnya umatku itu antara usia 60 sampai 70 tahun. Nabi sendiri menghadap kepada Allah, kembali ke hadirat Allah di usia kurang lebihnya 64 tahun. Maka ikhwatal iman, Allah berikan Ramadan agar kita ini bisa setara atau bahkan melebihi usia umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad itu ada yang berusia ratusan tahun, ada yang berusia ribuan tahun. Tapi Nabi Musa setelah melihat bagaimana keberkahan yang ada dalam umat Muhammad, sebagaimana umurnya itu pendek umurnya, tetapi keberkahannya luar biasa. Sampai beliau Nabi Musa ingin sekali menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak berkah ketika di Ramadan ini kita beramal dengan amalan sunnah, mengamalkan amalan-amalan sunnah, maka diberikan pahalanya ibadah wajib. Kalau kita beramal amalan wajib, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita berpuasa, dan puasa itu kata Allah dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa yang dilakukan oleh anak Adam, oleh hamba-hamba Allah ini untukku, kata Allah. Mereka rela meninggalkan nafsu syahwatnya, mereka rela meninggalkan makan dan minumnya selama siang hari tatkala dia berpuasa, hanya dengan karenaku, maka aku yang akan membalas nanti balasannya. Sehingga lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, yaitu tatkala kita ini berbuka merasakan bahagia, hilang rasa lapar dan dahaga. Walaupun mungkin berbuka dengan seadanya atau bahkan berbuka gratisan mungkin, itu akan sangat bahagia. Maka itu juga petunjuk nikmatnya lapar itu tatkala, nikmatnya makan itu tatkala kita lapar. Tatkala kita lapar, nikmat rasanya ketika kita makan. Nah, kalau berarti kok puasanya berbukanya kurang nikmat, mungkin saja pas kumur-kumur enggak dilepeh, ya, ditelan. Atau kebanyakan lupa makan setengah piring, lupa kan. Akhirnya mau buka ya enggak lapar, biasa-biasa aja. Yang kedua, yang paling kita tunggu-tunggu adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan tatkala bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi diberikan balasan orang yang sabar, di mana dikatakan as-shaumu nisfus sabr, puasa itu separuh dari sabar. Karena dalam berpuasa kita diajarkan bersabar untuk menjalani perintah-perintah Allah, bersabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Sampai urusan makan minum yang biasanya halal di siang hari kita hindari. Sampai berhubungan suami istri yang biasanya kapanpun istri minta kita kasih, kita di siang hari menolak ajakan istri. Atau sebaliknya, ya, biasanya yang sering ngajak bapaknya. Ikhwatul iman jamaah sekalian, Ramadan ini motivasi, Ramadan ini sarana untuk kita bagaimana kita menjadikan usia kita ini beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dari yang seharusnya. Apalagi nanti di 10 akhir bulan Ramadan disinyalir akan ada Lailatul Qadar, yang mana oleh Nabi SAW untuk selalu kita perhatikan dan selalu kita perjuangkan.
khususnya di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27 atau 29. Yang jelas tidak dibocorkan agar kita tetap terus berusaha dan bersemangat dalam beribadah. Kalau dibocorkan nanti panjenengan fokusnya di tanggal itu. Misalkan tahun ini ada bocoran kalau Lailatul Qadar malam 27, santai aja lah, nunggu 27 gitu ya, baru ibadahnya mempeng. Nah, bagaimana kalau kita beribadah di bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar? Itu malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Tatkala kita kali-kalikan akan ketemu 80 tahunan, setiap kita sholat maka dilipat-lipat gandakan, maka umur kita sampai nanti ribuan tahun. Yang repot itu pas Lailatul Qadar panjenengan gak ibadah malah sibuk ngopi, udah habis kopinya. Yang satunya pas Lailatul Qadar malah ngomel sejadi-jadinya, ngomelnya dilipat gandakan. Atau bahkan naudzubillah pas Lailatul Qadar datang malah maksiat, telepon-teleponan sama pacarnya, lagi gandeng tangan pacarnya, atau telepon-teleponan sama selingkuhannya, atau sedang apa begitu, atau lihat hal-hal yang haram. Naudzubillahi min dzalik. Maka kepada iman jamaah sekalian, Ramadan menjadi ajang kita memperpanjang usia kita lebih dari yang semestinya. Dan kita ini pasti akan kembali kepada Allah, dan pasti kita akan mati. Hanya saja kita tidak tahu kapan, dan itu misteri. Dan sudah Allah ingatkan itu, di mana peringatan itu bukan secara lisan, bukan secara tulisan, tetapi dari sisi fisik. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-37, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kalian aku berikan umur, lalu kami berikan peringatan. An-nadhir di situ ada yang mengatakan bahwasannya peringatan itu adalah Rasulullah. Kemudian ada juga yang menjelaskan bahwasannya an-nadhir di situ adalah rambut kita yang sudah mulai memutih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rambutnya sudah putih, itu peringatan dari Allah. Biasanya kan sudah usia-usia 50 gitu ya. Tapi kalau usia belasan tahun sudah putih, biasanya salah sampo gitu. Atau ya enggak tahu ya, ada kelainan gitu. Biasanya itu kalau usia-usia senja itu rambutnya mulai putih. Sampai menyemir rambut itu, hukumnya itu haram kalau warnanya itu hitam. Atau bahkan mengatakan makruh lah kalau nggak mau yang haram. Justru warna lain, misalkan yang warna agak merah, coklat ya, itu boleh. Kenapa Pak? Ya takut panjenengan ketika disemir hitam lupa kalau panjenengan sudah tua. Gayanya itu gaya muda. Kalau pakai celana jeans gitu. Kalau pakai kaos yang tulisannya itu ala-ala anak muda gitu. Entah itu ditulisi panitia hari kiamat atau apa, itu yang keren-keren gitu loh. Sampai diingatkan sama istrinya kalau sampean sudah tua itu marah sampai. Pak, eling umur Pak wis tua. Oh, tua ya opo sik enom aku iki. Nah, itu loh Pak. Bahaya nih Pak. Nah, kalau diingatkan sama istrinya sama anaknya, Pak sampean sudah tua, iya Dek, tungakno aku ya husnul khotimah. Tungakno aku semoga aku ini semakin rajin ke masjidnya, semakin rajin ibadahnya, qiyamul lailnya, dan lain sebagainya. Ikhwatul iman, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima alasan orang yang sudah diberikan kesempatan hidup 60 tahun kemudian dia mengaku tidak tahu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, a'dzarallahu ila mri'in akhkhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Allah tidak menerima uzur seseorang ketika sudah diberikan hidup di dunia itu 60 tahun. Ketika nanti dihisab misalkan, kenapa engkau tidak lakukan ini? Lalu dia mengatakan, saya tidak tahu ya Allah kalau itu wajib. Loh, kenapa tidak belajar? Lalu kenapa kau lakukan ini? Saya tidak tahu ya Allah kalau ini adalah haram. Loh, kenapa tidak belajar? 60 tahun kemana aja? Begitu.
Itu bahasa anak muda aja begitu. Itu hadis sahih rawahul Bukhari. Maka ikhwatal iman jamaah sekalian, kita ini harus memperhatikan dan sering-sering muhasabah diri kita. Khususnya kalau ada yang mengingatkan, kita bersyukur, berarti ada yang care dengan kita, masih ada yang sayang kepada kita. Yang repot itu kalau kita tidak pandai bermuhasabah diri, tidak pandai introspeksi diri, dan orang sekeliling kita sudah malas ngingetin kita. Nah, disuruh ingetin, kakak dielingno ta suaminya sampean. Waduh nek dielingno kok murang-muring iku wis barno ae. Loh, akhirnya orang malas mengingatkan kita, itu bahaya. Karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena mengingatkan itu bagian dari bermanfaat untuk keimanan seorang yang mukmin. Dan yang terakhir, mati kita itu biasanya sesuai dengan kebiasaan kita. Misalkan kita biasa banyak-banyak ibadah, ya bisa jadi meninggalnya dalam kondisi sedang beribadah. Ibarat 24 jam, misalkan setiap jam kita itu melakukan kebaikan, maka misalkan datangnya maut itu setiap jam, maka kemungkinan kita untuk mati dalam husnul khotimah itu jauh lebih besar dibandingkan tatkala 24 jam itu kita isi dengan keburukan-keburukan. Apalagi di Ramadan seperti ini. Dan kelak tatkala kita dibangkitkan oleh Allah, akan dibangkitkan dengan kondisi sebagaimana kita mati. Maka naudzubillah, kalau kita itu mati dalam kondisi yang sedang bermaksiat, kita minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah hidup kami ini dengan husnul khatimah, membawa kuncinya surga yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang akhir hidupnya adalah mengatakan dan membawa iman la ilaha illallah dengan hatinya dengan penuh kemantapan, maka dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dengan semua usaha kita, dengan doa-doa kita, khususnya di Ramadan ini, menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Semoga bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.